Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Rahmada dengan NIM 20051204003 dari kelas Teknik Informatika A 2020 Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini, saya akan melakukan praktikum routing statik yang kedua. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Yang pertama, skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Kemudian, langkah percobaan yang pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Yang kedua, isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Untuk selanjutnya, langsung ke percobaannya. Pertama-tama, kita butuh 2 server. Kemudian 3 router. Ini pakai yang PT. Kemudian 3 PC. Selanjutnya, sambungkan PC ke router dan server ke router. Untuk yang PC sama router ini pakai yang copper cross kabelnya. Untuk yang lainnya pakai yang otomatis. Selanjutnya kita setting IP pada router-routernya. Nah, untuk yang router 1, VA0 ini menyambung pada PC 1, VA1 PC 2, serial 3, router 3, dan serial 2, router 2. Nah, di sini VA0 kan ke PC 1. Nah, IP-nya 192.168.1.62. Ini gateway dari PC 1. Untuk subnet masknya ini .192. Kemudian jangan lupa untuk menyalakan portnya. VA1 ini terhubung ke PC 2. IP-nya 192.168.1.126. Kemudian jangan lupa untuk menyalakan portnya. Serial 2 ini terhubung ke router 2. IP-nya 12.12.12.1. Subnet masknya ini 255.255.255.0. Jangan lupa untuk menyalakan portnya. Pokoknya itu semuanya itu jangan lupa untuk dinyalakan portnya. Serial 3 terhubung ke router 3. IP-nya 13.13.13.1. Subnet masknya ini juga pakai 255.255.255.0. Di-on-kan portnya. Kemudian router 2
VA0 ini menuju ke PC3. IP-nya 192.168.1.254. Subnet masknya ini pakai 128. Jangan lupa di on kan. Kemudian serial 2 ini terhubung ke router 1. IP-nya 12.12.12.2. Subnet masknya pakai 255.255.255.0. Jangan lupa di on kan. Untuk serial 3 ini terhubung ke router 3. IP-nya 23.23.23.2. Kemudian subnet masknya ini pakai 255.255.255.0. Jangan lupa di on kan. Sekarang router 3 serial 2-nya terhubung ke router 1. IP-nya 13.13.13.3. Kemudian subnet masknya ini pakai 255.255.0. Jangan lupa di on kan. Untuk serial 3 ini terhubung ke router 2. IP-nya pakai 23.23.23.3. Subnet masknya 255.255.255.0. Jangan lupa di on kan. Kemudian VA0 terhubung ke server 1. IP-nya 33.33.33.3. Subnet masknya ini pakai 255.255.255.0. Jangan lupa di on kan. VA1 ini terhubung ke server 2. IP-nya 43.43.43.3. Subnet masknya 255.255.255.0. Jangan lupa di on kan. Kemudian setting IP pada PC-nya. PC1 IP-nya 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya ini .192. Kemudian gateway-nya 192.168.1.62. Lanjut PC2. IP-nya 192.168.1.65. Ini subnet masknya juga pakai 192. Gateway-nya 192.168.1.126. Kemudian PC3 IP-nya 192.168.1.253. Subnet masknya ini pakai 128. Kemudian gateway-nya 192.168.1.254. Selanjutnya setting IP di servernya. Untuk yang server 1 IP-nya 33.33.33.1. Subnet masknya pakai 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya 33.33.33.3. Untuk yang server 2 IP-nya
43.43.43.1. Subnet masknya pakai ini juga. Kemudian gateway-nya 43.43.43.3. Selanjutnya, ini kita isikan tabel statiknya. Untuk yang router 1, yang pertama ada 192.168.1.128. Masknya pakai 128. Kemudian next hop-nya 12.12.12.2. Ini di add. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua 33.33.33.0. Masknya ini. Kemudian next hop-nya 13.13.13.3 di add. Kemudian yang ketiga 43.43.43.0. Maksnya pakai ini. Kemudian next home-nya juga ini di add. Lanjut yang router 2. Yang pertama 192.168.1.0. Kemudian maksnya pakai 128. Next hop-nya 12.12.12.1 di add. Kemudian yang kedua 33.33.33.0. ini pakai yang ini. Kemudian next hop-nya 23.23.23.3 di add. Yang terakhir 43.43.43.0. masknya ini. Kemudian next home-nya juga ini di add. Kemudian router 3, networknya 192.168.1.0. maksnya pakai 128. next hop-nya 13.13.13.1 di add. Yang kedua 192.168.1.128. kemudian ini pakai ini. next hop-nya pakai 23.23.23.1. kemudian di add. Nah, tadi kan sudah buat skenario-nya. Kemudian yang ketiga, pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list IPv4 ICMP. Yang pertama, kirimkan paket simple video dari PC1 ke PC2, lalu amati jalannya video ICMP-nya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran route-nya. Nah, ini langsung saja. Selanjutnya, ini kita masuk ke mode simulation. Kemudian show none, edit filter ICMP. Yang pertama, kita coba kirim paket dari PC1 ke PC2. Nah, ini gagal karena dia ada ARP-nya, jadi dia cari ARP-nya terlebih dahulu. Kita coba lagi. Nah, ini PC2 mengembalikan ke PC1 dan berhasil. Yang kedua, dari PC1
ke PC3. PC1 melewati router 1, kemudian dilempar ke router 2. Nah, ini gagal, kita coba lagi. Nyampe ke PC3, PC3 mengembalikan melewati router 1 sampai ke PC1. Berhasil. Yang ketiga, dari PC1 ke server 1. Gagal, kita coba lagi. PC1 mengirim ke router 1, kemudian melewati gateway router 3, sampai ke server 1, kemudian server 1 mengembalikan lewat router 3, kemudian lewat gateway router 1, dan sampai ke PC1. Berhasil. Yang percobaan keempat, dari PC1 ke server 2. Gagal, kita coba lagi. PC1 melewati router 1, kemudian melewati gateway router 3, dan sampai ke server 2. Kemudian server 2 mengembalikan melewati router 1, dan sampai ke PC1. Berhasil. Kemudian mencoba mengirim paket dari PC3 ke PC1. PC3 melewati router 2, kemudian dilempar ke gateway router 1, nyampe ke PC1. PC1 mengembalikan melewati router 2 dan sampai ke PC3. Berhasil. Kemudian dari PC3 ke PC2. Melewati router 2, dilempar ke gateway router 1 sampai ke PC2, kemudian PC2 membalikkan lewat gateway router 2 dan sampai ke PC3. Berhasil. Kemudian dari PC3 ke server 1. Lewat router 2, dilempar ke router 3, ke server 1, server 1 mengembalikan lewat gateway router 2 dan sampai ke PC3. Berhasil. Kemudian dari PC3 ke server 2. Lewat router 2, dilempar ke gateway router 3, nyampai ke server 2, server 2 mengembalikan lewat gateway router 2 dan sampai ke PC3. Berhasil. Selanjutnya, dari percobaan dari server 1 ke server 2. Nah, ini lewat router 3. Kemudian dari server 2 mengembalikan dan berhasil. Selanjutnya, dari server 1 ke PC1. Lewat router 3, kemudian dilempar ke gateway router 1 sampai ke PC1. PC1 mengembalikan lewat gateway router 3 dan sampai ke server 1. Berhasil. Selanjutnya, dari server 1 ke PC2.
lewat router 3, kemudian dilempar ke gateway router 1, nyampai ke PC2. PC2 mengembalikan lewat gateway router 3 dan sampai ke server 1. Berhasil. Yang terakhir dari server 1 ke PC3. Lewat router 3, dilempar ke gateway router 2, nyampai ke PC3, PC3 mengembalikan lewat gateway router 3 dan nyampai ke server 1. Percobaan berhasil. Nah, ini kemudian kembali ke mode real time. Kita coba tracer. Yang pertama, tracer dari PC1. Command prompt ini mencoba mengirim paket dari PC1 ke PC2. Tracer 192.168.1.65. Nah, ini lewat router 1, kemudian sampai ke PC2. Yang kedua, dari PC1 ke PC3. Tracer 192.168.1.253. Nah, ini lewat router 1, kemudian dilempar ke gateway router 2, lalu nyampai ke PC3. Kemudian dari PC1 ke server 1, tracer 33.33.33.1. Nah, ini lewat router 1, kemudian dilempar ke gateway router 3 dan nyampai ke server 1. Selanjutnya ke server 2. Tracer 43.43.43.1. Ini dari PC1 ke router 1, kemudian dilempar ke router 3 dan nyampai ke server 2. Untuk PC1 selesai. Selanjutnya mengirim paket dari PC3. Command prompt dari PC3 ke PC1. Tracer 192.168.1.1. Nah, ini dari PC3, kemudian lewat router 2 dilempar ke gateway router 1 dan nyampai ke PC1. Lanjut dari PC3 ke PC2. Tracer 192.168.1.65. Ini lewat router 2, kemudian dilempar gateway router 1 dan nyampai ke PC2. Selanjutnya dari PC3 ke server 1. Tracer 33.33.33.1. Ini dari router 2, kemudian dilempar ke gateway router 3 dan nyampai ke server 1. Yang terakhir dari PC3 ke server 2. Tracer 43.43.43.1. Nah, ini dari PC3 ke router 2, kemudian dilempar ke gateway router 3 dan nyampai ke server 2. Yang terakhir dari server 1. Command prompt dari server 1 ke server 2. Tracer
43.43.1. Nah, ini lewat router 3 kemudian nyampai ke server 2. Kemudian dari server 1 ke PC 1. Tracer 192.168.1.1. Ini lewat router 3 kemudian dilempar ke gateway router 1 dan nyampai ke PC 1. Selanjutnya dari server 1 ke PC 2. Tracer 192.168.1.65. Ini juga sama, lewat router 3 kemudian dilempar ke gateway router 1 dan sampai ke PC 2. Yang terakhir dari server 1 ke PC 3. Tracer 192.168.1.253. Nah, ini lewat router 3 kemudian dilempar ke gateway router 2 dan nyampai ke PC 3. Semua percobaan sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.